Hidup adalah waktu. Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kehidupan manusia berada dalam kurun waktu, di mana setiap orang punya kuota masing-masing. Manusia tidak dapat mengendalikan waktu. Waktu berjalan terus secara kronologis, dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke bulan, bulan ke tahun, dan seterusnya. Manusia tidak dapat menghentikan waktu atau menyimpan waktu. Bagaimana manusia mempergunakan waktu dengan baik? Yaitu ketika manusia mengartikan waktu sebagai kesempatan atau kairos. Kesempatan merupakan pilihan dan keputusan kita untuk mempergunakan waktu. Apakah kita mensia-siakan waktu atau mempergunakan kesempatan untuk kebaikan? Dunia mengajarkan mempergunakan waktu untuk mencari, mengejar, dan meraih segala sesuatu yang memuaskan ego kita. Naluri manusia secara umum adalah egois. Segala sesuatu berpusat pada kepentingan diri sendiri. Apa yang kita kejar? Uang, kenyamanan, kesenangan, harta, pendidikan, kedudukan, kekuasaan, kepopuleran, dan semua yang ditawarkan dunia. Ternyata banyak orang yang tidak terpuaskan dengan segala sesuatu yang dicapainya. Selalu kurang sedikit. Apa yang dari dunia selalu bersifat sementara. Hidup yang terjebak pada kepuasan semu, keserakahan, adalah kesia-siaan hidup. Saya ingin berbagi refleksi jalan hidup saya. Saya, Tony Iskandar, dilahirkan di kota Malang, Jawa Timur 11 September 1952. Masa anak-anak saya sampai remaja dibesarkan di keluarga yang hangat. Saya menghabiskan masa muda dengan bermain, kegiatan kepanduan, bergaul dengan siapa saja, sering dengan yang tidak seumuran atau lebih tua, dari semua suku dan agama, mengikuti kegiatan olahraga, bermain musik, dan juga kegiatan seni. Saya mempergunakan waktu banyak di luar rumah, sehingga pendidikan formal saya tidak terlalu baik, rata-rata lah. Tapi yang saya heran, saya punya mimpi. Saya hanya mau melanjutkan ke perguruan tinggi ITB, Institut Teknologi Bandung. Nggak mau yang lain. Semboyan saya saat itu, biar bodoh asal sombong. Puncaknya ketika saya SMA, kegiatan di luar rumah banyak di malam hari. Jadi penyiar radio amatir, pesta, dan hura-hura. Kelas 2 SMA saya tidak naik kelas karena banyak bolosnya. Rapor saya lebih banyak kosong nilainya. Saya kabur dari Malang ke Surabaya, kemudian saya minta pindah ke Bandung. Orang tua tidak mengizinkan karena saya belum lulus dari SMA. Ketika saya memaksa untuk pindah ke Bandung, dengan kesepakatan orang tua hanya membiayai biaya sekolah termasuk buku-buku, biaya hidup, tempat tinggal dan makan, cari sendiri. Karena itu jatah kalau saya tinggal di rumah malam. Saya sudah bulat bertekad ke Bandung dengan segala risiko yang harus saya tanggung. Akhir tahun 1969, saya ke Bandung di umur 17 tahun. Kakak saya sudah kuliah di Bandung. Kakak saya minta ke ibu kosnya untuk menyewakan gudang berukuran 2 kali 1,5 meter tanpa jendela untuk kamar tidur saya. Tentunya dengan biaya sewa setengah harga. Ternyata mencari sekolah di Bandung tidaklah mudah, walaupun saya mengulang di kelas 2 SMA.
Padahal saya dari SMA favorit di kota Malang. Masalahnya adalah rapor saya tidak ada nilainya. Beruntung saya punya kenalan senior saya di Kepanduan yang sudah jadi dosen ITB. Dia aktif di Yayasan Pendidikan Sekolah Katolik. Dia menawarkan masuk ke SMA Santa Maria yang baru didirikan 3 tahun. Sekolah ini jam sekolahnya siang, mulai jam 1 siang sampai jam 6 sore, karena menumpang gedung di SMP Providencia. Saya dengan senang hati menerima tawaran itu, karena tidak ada pilihan lagi. Dan satu lagi yang saya suka adalah dari muda saya orang yang tidak bisa bangun pagi, karena tiap hari begadang. Waktu SMA di Malang saya sering dijadikan alasan bolos karena terlambat bangun. Pada hari pertama saya masuk sekolah, ada acara perkenalan, kita nyanyi-nyanyi bersama, kemudian makan rujak, bergurau, dan saya main gitar. Kemudian ada kakak kelas saya bernama Lili mengajak saya, "Ton, lu mau ikut band gua?" "Di mana?" tanya saya penasaran. "Di klub malam," jawabnya. "Kapan?" "Nanti malam. Kita main setiap malam." "Oke," jawab saya sigap. Main band di klub malam merupakan pekerjaan saya pertama di Bandung. Setiap malam kita main di beberapa klub malam di Bandung. Saat itu saya harus makan lebih sedikit dari apa yang bisa saya bayar, supaya saya bisa menabung. Kalau kehabisan uang, numpang makan di teman orang Malang yang sudah berkeluarga di Bandung. Satu hal yang saya rasakan manfaat dari banyak bergaul, saya punya banyak teman yang mau bantu. Saya belajar peduli dan mengasihi orang lain melalui pertemanan dan persahabatan. Tahun 1971 saya lulus dari SMAK Santa Maria, di mana teman sekelas saya itu paspal hanya 9 murid. Tahun 1972 saya mendaftar ke ITB, tapi saya gagal. Tahun itu 3 teman sekelas diterima di ITB. Baru tahun 1973 saya diterima di Seni Rupa ITB. Angkatan saya dikenal saat ini sebagai Portuga ITB 73. Tahun 1975 satu lagi teman yang diterima di ITB. Luar biasa. Sekelas 9 murid, 5 murid masuk ITB. Bahkan saat ini ada satu teman menjadi profesor biologi di ITB. Saat itu SMAK Santa Maria seperti sekolah gurem. Tidak ada banyak orang tahu tentang sekolah ini. Ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Waktu itu saya belum bertobat, tetapi semua berkat buat saya Tuhan sudah sediakan. Impian saya bisa diterima di ITB menjadi kenyataan. Meskipun banyak orang meragukan, termasuk orang tua saya. Sejak saya masuk perguruan tinggi, saya harus bisa membiayai hidup dan kuliah sendiri. Karena adik-adik saya juga sudah mulai kuliah di Bandung. Kalau saya dapat penghasilan lebih, bisa untuk bantu adik-adik saya juga. Saya bekerja di kantor dosen seni rupa, yaitu Desanta namanya. Kemudian saya ngobyek bersama 5 sekawan saya seangkatan, yaitu Nyoman Nuarta, pematung besar karyanya GWK Bali dan juga Istana IKN, Aji Saleh dari jurusan interior, Hindrato dari jurusan interior, Ari Bastaman dari product design, dan saya sendiri dari DKV. Kita mendirikan bimbingan tes seni rupa
Renaissance Group. Dan puji Tuhan, murid-murid kami banyak yang diterima di seni rupa ITB maupun perguruan tinggi lain. Dan persahabatan kita menjadi seperti keluarga sampai anak-anak cucu kita saat ini. Tahun 1975, saya diajak dua teman dari Malang yang berumur 8 tahun di atas saya, Hengki Satya Dharma dan AM Budiman, untuk mendirikan ProS Studios, yaitu perusahaan periklanan di mana saya sebagai art director. Puji Tuhan, tahun 1976 saya memenangkan desain perangko 450 tahun Kota Jakarta. 1977 memenangkan sayembara logo Persatuan Ahli Penyakit Dalam atau internis yang disebut PABDI, yang masih dipakai sampai sekarang. Sampai tahun 82, setiap tahun memenangkan sayembara di kafe nasional maupun internasional. Dan kehidupan kampus sangat dinamis. Saya aktif di himpunan dengan segala kegiatan, berkesenian, politik, olahraga. Waktu itu gerakan mahasiswa 77-78 yang menentang Soeharto dengan Orde Barunya. Sampai ITB diduduki tentara dan banyak teman-teman saya yang dipenjarakan. Tahun 1979, saya lulus dari seni rupa ITB, dan tahun 1980 saya mengawali usaha sendiri dengan mendirikan Tony Iskandar Graphic Studio atau TIGS dan mempunyai beberapa klien yang cukup besar. Di umur 28 tahun, tepatnya bulan Maret tahun 1981, saya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Melalui pengalaman rohani yang luar biasa, dalam malam puji-pujian Ogemini seluruh Indonesia, di Balai Sidang Senayan, Jakarta, dengan tema Simfoni Kemenangan, di mana saya sebagai pemusik dari grup Sola Gracia dari GKI Taman Cigunut, Bandung, dan semua peserta pendukung acara harus ikut camp yang dipimpin pendeta muda Yeremia Rim dari Surabaya. Sebelumnya, saya tidak pernah mengikuti kegiatan rohani seperti retreat atau camp. Saya baru mendengarkan firman Tuhan yang menggelitik hati saya, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus. Ketika saya bermain musik di atas panggung, Roh Kudus turun atas diri saya. Air mata saya tidak terbendung. Ada sukacita yang luar biasa. Dan setelah saya turun panggung, saya bertelut mengakui dosa-dosa saya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Setelah peristiwa itu, saya baru berani meminta pacar saya, Rosia Durrahman, yang berdarah Sunda Thailand, beragama Muslim, untuk menikah dengan saya jika Rosia mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Kami sudah berpacaran selama 5 tahun tanpa kejelasan mau apa. Puji Tuhan, seketika itu juga Rosia mau menerima Tuhan Yesus. Kemudian kami dibaptis bersama di bulan Juli 1981 dan kami menikah tanggal 16 Agustus 1981. Bulan Mei 1982, ketika putri pertama kami, Nanda, berumur 40 hari, terkena radang paru-paru karena terhisap debu letusan Gunung Galunggung. Keadaannya kritis, mukanya sudah biru, dan ketika Nanda dirawat di rumah sakit dengan infus di kepala dan sonde di hidung, ada sahabat bersama teman-teman persekutuannya mendoakan Nanda. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus mengaruniakan kesembuhannya kepada Nanda. Setelah Nanda keluar dari rumah sakit, saya mulai bergabung dalam persekutuan doa Eklesia di Jalan Gempol, Bandung. Tahun 1984, saya ikut bergabung dalam KKR Malam Ekumene Bandung atau MAP yang dilayani oleh almarhum Pendeta Yeremia Rim dari Surabaya. Saya dipersiapkan untuk menjadi konselor selama 1 tahun. Saya bersedia melayani mahasiswa yang senang berdebat, karena saya biasa berdebat waktu aktif di himpunan mahasiswa. Tapi apakah yang menjadi panggilan Tuhan pertama kali untuk saya? Saya mendapat anak bimbingan rohani hasil KKR, seorang perempuan pembantu rumah tangga, dan pria bisu tuli. Terus terang saya gentar menerima panggilan ini, karena saya tidak sanggup. Saya baru menyadari panggilan Tuhan bukan karena kemampuan dan kekuatan saya, tetapi berdasarkan hati saya yang percaya kepada kuasa Tuhan. Sesungguhnya panggilan Tuhan bagi orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab membuat takut setiap tokoh-tokoh Alkitab. Tuhan selalu mengawali dengan kata, "Jangan takut." Bagi Abraham, Musa, sampai Maria dan Yusuf, Tuhan menghendaki kita melayani Tuhan dengan hati yang mengasihi, di mana Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan karena kepandaian kita, kemampuan kita, karena pengalaman kita, maupun kekuatan kita. Ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh, kita hanya melihat pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang semakin besar dan kita semakin kecil. Pada tahun 1986 di satu persekutuan, hamba Tuhan yang sedang melayani mendatangi saya dan menumpangkan tangan di kepala saya sambil berkata, "Aku akan memakai engkau untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia." Dalam hati saya, mana mungkin, saya keluar negeri saja belum pernah. Tapi Tuhan menanamkan impiannya dalam hati saya. Saya menjadi aktivis gereja seperti halnya orang berorganisasi. Sejak tahun 1990, saya menjadi penatua gereja naik turun selama 15 tahun. Memang banyak dinamika dalam pelayanan struktural. Di samping saya menjadi pelayan firman. Terus terang bagi saya, pelayanan struktural kurang membawa pertumbuhan spiritual saya. Semuanya seperti ritual tradisi yang bersifat rutinitas organisasi struktural. Ketika saya berumur 60 tahun, Tuhan memberi saya talenta menulis. Saya tidak pernah senang dengan menulis sejak kecil. Talenta saya itu seni lukis dan seni musik. Diawali dengan mencatat pesan-pesan Tuhan melalui renungan-renungan yang saya baca, yang mencerahkan, yang menegur, yang maupun yang menguatkan. Saya coba rangkai menjadi tulisan renungan pendek. Saya coba kirimkan ke sahabat-sahabat seiman saya, 5-10 orang. Kalau saya sendiri mendapat berkat dari catatan saya. Dan itu pun sesekali, tidak rutin. Mereka mendukung untuk saya membuat renungan secara rutin setiap hari. Saya mulai mengumpulkan tulisan renungan-renungan saya dulu untuk menjamin kontinuitas pengiriman. Di tahun 2014, saya berkomitmen untuk mengirim renungan pagi setiap hari sebelum jam 5 pagi. Ada kendala yang berat yang harus saya hadapi. Pertama, sepanjang hidup saya sulit bangun pagi. Kedua, penyediaan bahan renungan sangat bergantung dari pertolongan Roh Kudus.
Tapi Tuhan selalu berkata, "Jangan takut, Aku menolongmu dan menyertaimu." Dengan langkah iman, percaya pada janji Tuhan, saya memulai membuat WA Group Renungan Pagi dengan tema Surat Cinta dari Tuhan untuk Anda, supaya akan selalu dirindukan datangnya bagi umatnya setiap pagi. Saya mulai mengundang teman-teman jemaat dari gereja-gereja lain dan bergabung dalam WA Group Renungan Pagi, dan sampai ada 14 WA Group, dan semula sekitar 300 peserta. Tahun 2015 saya membuka halaman di Facebook Renungan Pagi, dan di tahun kelima, tahun 2019 sebelum pandemi COVID, peserta WA Group menjadi 500 peserta, dan di Facebook menjadi 2.000 peserta. Selama pandemi COVID-19, Tuhan menambahkan berlipat-lipat ganda peserta renungan pagi saat itu, di saat ini, yaitu 700 peserta, dan juga ditambah WA Group Amerika dan Eropa. Peserta renungan pagi di Facebook saat ini per tanggal 22 Januari 2023 diikuti oleh 10.953 peserta. Itu yang dicatat oleh Facebook. Saya mengirimkan renungan pagi setiap hari tanpa jeda sampai saat ini selama 8 tahun. Ternyata pekerjaan Tuhan jauh lebih besar dari apa yang saya kerjakan. Saya melihat Tuhan bekerja dalam hidup saya luar biasa, membuat saya penuh sukacita, mengerjakan tanpa bosan dan tidak bisa berhenti. Tahun 2021 saya buka channel YouTube, channel Some Why Not, kebalikan dari Mas Tony. Konten YouTube Renungan Pagi, Surat Cinta dari Tuhan untuk Anda. Dan di akhir tahun 2022 ini, saya dibantu pemimpin redaksi Lang-Lang Mitra, Ibu Charlotte, majalah penginjilan dalam bahasa Sunda, untuk menerjemahkan renungan pagi dalam bahasa Sunda. Tentunya untuk membantu jemaat Sunda dalam bentuk renungan harian maupun artikel di majalah. Semua ini adalah jalan Tuhan yang saya hanya mengikuti kehendak-Nya. Saya tidak pernah mimpi dapat membagi renungan pagi setiap hari kepada ribuan orang sampai ke mancanegara tanpa keluar rumah. Pelayanan renungan pagi ini tanpa sponsor dan gratis, tidak di bawah lembaga apapun. Saat ini saya menyerahkan hidup saya pada pelayanan renungan pagi, karena saya tahu tujuan hidup saya diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Renungan pagi, surat cinta Tuhan untuk Anda. Ini merupakan penggenapan Tuhan di tahun 1986. Ajaib. Saya ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus yang setia. Sampai saat ini tidak pernah kekurangan. Ini bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Panggilan Tuhan harus ditanggapi dengan langkah iman, karena seringkali kita takut ketika kita mengukur kemampuan kita. Tetapi ketika kita mengarahkan hati dan pikiran pada kuasa Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat itulah kita melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Tidak ada pilihan lain bagi saya untuk mengisi sisa hidup saya dengan hidup lebih baik. Saya tidak mau terjebak pada kehidupan yang baik. Saya sudah menjalani kehidupan yang baik bagi diri saya. Tuhan selalu cukupkan segala kebutuhan hidup saya, pendidikan,
pekerjaan, karir, semua kebutuhan sandang, pangan, papan yang terbaik buat saya. Pernikahan dan keluarga yang luar biasa. Pendidikan bagi anak-anak yang baik semua. Tanggal 10 November 2020, Tuhan memanggil istri saya, Rosia, pulang ke rumah Bapa bersama Tuhan Yesus. Seperti yang selalu diminta dalam doanya kepada Tuhan, meninggalkan dunia dalam keadaan sehat. Rosia terkena serangan jantung di kamar mandi, tanpa tanda-tanda sakit maupun keluhan. Tuhan berkenan menjawab doanya. Kebahagiaan apalagi yang lebih besar daripada tahu istri saya yang sangat saya cintai sekarang berada di surga yang mulia dan kekal bersama Tuhan Yesus. Momen ini membuat saya lebih mengarahkan hidup saya pada kehidupan yang kekal di rumah Allah Bapa. Semuanya dari Tuhan oleh karena kasih-Nya dan kehidupan kita ada untuk Tuhan. Hidup lebih baik adalah bukan lagi untuk diri saya sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan dan melayani sesama. Harapan saya bagian akhir hidup saya menjadi bagian terbaik sepanjang hidup saya, supaya saya dapat menyelesaikan pertandingan iman yang Tuhan sediakan sampai garis akhir. Pelajaran yang saya dapatkan dari hidup adalah waktu. Dalam kurun waktu terdiri masa suka dan duka. Pengalaman saya pada masa suka tidak selalu mengarahkan hidup saya ke arah yang benar. Tetapi Tuhan selalu memakai masa duka, kesesakan, kegagalan untuk mengarahkan hidup saya kembali kepada kekekalan. Dunia ini hanya sementara. Tujuan hidup kita adalah hidup kekal di rumah Allah Bapa. Itulah tujuan Allah menciptakan kita untuk tinggal bersama Allah dalam kekekalan. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saya Tony Iskandar, Liangkui, Bandung, 22 Januari 2023.